lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Oke, tidak panjang lebar, saya akan menjelaskannya pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, perkembangbiakan generatif atau kawin dengan cara penyerbukan dan pembuahan, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu sendiri dibagi menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif alami tanpa bantuan manusia dan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa. Yang pertama, membelah diri. Contohnya pada ganggang hijau. Yang kedua, spora. Contohnya pada jamur, pada tumbuhan paku, dan pada ganggang. Yang ketiga, ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya pada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Selanjutnya ada umbi lapis. Itu contohnya pada bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Selanjutnya ada umbi batang, contohnya pada ubi jalar dan kentang. Kemudian ada umbi akar, contohnya pada wortel dan bunga dahlia. Yang ada geragi, contohnya pada stroberi, tumbuhan semanggi, dan pegagan. Itu ya, dimana geragi itu batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Kemudian ada tunas. Ya, tunas itu adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun, contohnya pada pisang. Terus ada lagi tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Itu contohnya pada cocor bebek, pada sukun, dan kesemek. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini yang dibantu oleh manusia. Yang pertama, cangkok. Nah, itu ya cara mencangkok. Mencangkok, jadi yang akan dijadikan tanaman baru diiris dan dibersihkan, kemudian dikasih tanah dan dikasih plastik, kemudian diikat sampai tumbuh akar, baru dipotong. Kemudian ada stek. Ya, stek itu ada 3 ya. Stek memotong bagian tumbuhan. Contoh ada stek batang. Stek batang contohnya pada tebu, ada ketela pohon atau puhung ya. Tuh, stek batang tinggal potong baru tancapkan. Ada stek daun. Stek daun contohnya pada kaktus
lidah buaya bisa, cocor bebek juga bisa. Itu biasanya pada bunga atau tumbuhan hias. Ada stek akar. Nah, banyak yang tidak mengetahui stek akar ya. Stek akar hanya pada tumbuhan tertentu. Contohnya pohon sukun, jambu biji, dan tumbuhan cemara. Sekarang ada menempel-tempel atau okulasi. Nah, menempel jadi menggabungkan dua tumbuhan dijadikan satu agar menjadi tumbuhan baru yang lebih bagus. Itu ya. Gimana cara okulasi atau menempel? Ini caranya seperti ini ya. Jadi tuh ada pohon yang akan ditempeli ya. Contoh pohon mangga yang kuat tapi rasanya asam. Terus di sini ada pohon mangga yang tidak kuat tapi rasanya manis. Nah, di sini kita potong dulu atau kita iris dulu yang akan ditempeli. Terus yang di sini kita ambil yang ada tunasnya yang masih kecil. Diiris juga baru ditempel di sini. Setelah ditempel baru diikat. Nah, cuma seperti itu adalah okulasi atau menempel. Menyambung atau mengenten. Nah, itu hampir sama dengan okulasi, menggabungkan dua jenis tanaman agar lebih baik variannya. Jadi caranya seperti ini. Ini pohon dipotong yang akan disambung, terus satunya yang bawah, satunya yang atasnya ya, kemudian disambungkan baru diikat. Nah, sampai dia menjadi satu pohon seperti itu. Terus ada runduk atau merunduk. Nah, caranya dengan cara merundukkan tanamannya. Ini bisa dilakukan untuk bunga melati, alamanda, apel, dan mawar. Gimana caranya? Nah, caranya ini pohonnya, seandainya tumbuhannya. Nah, bagian sini yang agak panjang ini kita tundukkan ke bawah, dan syaratnya di bagian yang akan dimasukkan tanah kita iris atau kupas biar nanti bisa menjadi akar. Setelah kita rundukkan ya seperti ini, kemudian ada akar, baru kita boleh potong dari induknya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini anak-anak. Selanjutnya coba dikerjakan. Mari berlatih halaman 23. Mari berlatih halaman 23 nomor 1 sampai 5. Sampai di sini dulu pembelajaran dari saya. Jangan lupa selalu belajar di rumah, membantu orang tua. Jangan lupa berdoa dan menjalankan perintah agama. Selamat mengerjakan dan beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.